Halo semuanya, yuk kita masak lagi. Kali ini kita akan berkreasi dengan tahu putih, menu yang pastinya gampang banget untuk dipraktikkan teman-teman sekalian di rumah. Yups, betul banget, menu kali ini diolah tanpa minyak, tanpa dipanggang atau di oven, dan juga bahan-bahannya sangat mudah untuk ditemukan di pasar. Menu ini aku kasih nama tofu layer cake, semoga kalian semua suka. Yang pertama ada 1 buah jagung manis, ini menggunakan yang ukuran sedang. Langsung saja kita pipil, ini salah satu cara mempipil terfavorit yang selalu aku pakai. Karena ini gampang banget, jadi pegang saja jagungnya di atas mangkok seperti ini. Lalu disisir mulai dari tengah ke bawah, lalu dibalik gantian dari sisi tengah ke bawah lagi. Ini sangat mudah dan tidak akan mengotori tempat sekitarnya. Nih, lihat hasilnya. Bisa bersih kan, dan juga tidak bersisa lagi. Kemudian kita juga menggunakan wortel ukuran sedang. Ini mau kita buang kulitnya saja, lalu kita simpan. Kemudian daun bawang ada 4, kita iris tipis-tipis dan kecil-kecil sehalus yang teman-teman bisa. Ini nanti semua bahan-bahan yang awal kita siapkan ini adalah untuk membuat isian dari tahu itu sendiri. Jadi nanti ada 4 lapis ya, kita mau, dan juga rasanya berbeda-beda. Daun bawang ini sendiri sebenarnya nanti hasilnya tidak begitu hijau ya, tapi kalau teman-teman mau lebih hijau, warnanya lebih kontras, bisa ditambahkan daun bayam. Langsung isian yang terakhir, yang tadi teman-teman lihat warna hitam, lapis ketiga, ini menggunakan jamur kuping kering. Ini beli di pasar juga sangat banyak ya. Sebelum kita olah lebih lanjut, kita rebus dulu. Hasil setelah direbus ya, menjadi 2 kali lipat. Nah, seperti ini berarti sudah matang dan bisa diangkat. Hati-hati masih panas ya, kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Dan setelah ini kita akan lanjut mengolah dari tahunya sendiri. Ini ada 4 buah tahu, tapi ini ukuran yang jumbo ya. Mungkin kalau tahu yang ukuran normal, yang putih-putih di pasar itu bisa menggunakan 6 buah. Ini kita haluskan. Kita tambahkan bumbu-bumbu, belibet ya. Bawang putih bubuk 3 sendok makan, tapi bisa juga diganti bawang putih tumbuk sebanyak 5 siung, kemudian lada bubuk 2 sendok makan, garam 2 sendok makan, kemudian kaldu jamur 2 sendok makan. Kita lanjut haluskan sampai benar-benar halus dan tidak ada tekstur kasarnya. Ini tidak bisa ya kalau menggunakan alat ini sampai halus ya. Jadi aku lanjut menggunakan tangan, diulenin sampai halus. Kalau misal teman-teman punya gelas chopper yang besar, ini bisa digunakan juga, pasti hasilnya akan lebih lembut lagi. Telur yang akan kita gunakan kali ini ada 5 butir, langsung semua kita pecahkan ke atas adonan tahu. Ini jangan sampai kurang ya telurnya, karena nanti adonan akan mudah hancur. Apalagi nanti isian yang kita gunakan itu cukup banyak ya, jadi kalau sampai kurang nanti pasti adonannya akan hancur. Seperti itu teman-teman. Kita siapkan 4 wadah, 4 mangkuk ini. Kita akan bagi adonan tahu tadi sama rata ke dalam 4 bagian. Lalu kita lanjut dengan mengolah tadi jagung dan isian lain yang telah kita persiapkan di awal. Ini kenapa mau saya haluskan? Ini dengan chopper ya. Kalau memang teman-teman tidak ada chopper, di blender juga boleh. Sebetulnya kenapa dihaluskan? Itu karena nanti kalau halus itu akan lebih mudah dipotong si layer cake-nya ini sendiri. Kalau memang tidak, kan masih bentuk pipilan-pipilan besar, itu pasti akan susah untuk dipotong dan menyebabkan kuenya itu hancur gitu.
Jadi ini juga biar warna kuningnya itu lebih menyebar ke dalam si tahu ini sendiri. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Nah, ini kemudian si wortelnya juga kita potong-potong dan kita masukkan seperti langkah yang jagungnya di awal tadi. Jadi semuanya kita chopper, kita haluskan. Nah, seperti ini aduk-aduk sampai merata. Dan yang terakhir kita haluskan ini jamur kuping. Tadi yang ternyata membeli warna paling kontras ya, warna hitam dalam masakan. Nah, kira-kira kalau teman-teman ada ide boleh dong komen bahan apa lagi yang bisa dipakai untuk bisa membuat makanan ini tuh terlihat kontras dan cantik gitu. Selain jagung, jamur dan juga wortel itu. Dan untuk daun bawang langsung kita campur saja karena ini nanti sudah mudah hancur jadi tidak akan mengganggu adonan pada saat pengirisan. Ini nanti lebih warnanya putih ya, tapi kalau memang masih hijau, aku juga kepikiran sebenarnya bisa juga menggunakan bayam. Nah, ini keempat bahannya, kita sudah punya 4 adonan, siap untuk diisi. Untuk layer yang pertama kita akan pakai yang daun bawang. Adonan yang daun bawang kita akan masukkan ke dalam cetakan. Ini kita menggunakan cetakan plastik yang biasa digunakan untuk agar-agar. Kita setelah ratakan dengan spatula langsung kita banting-banting seperti ini agar adonannya rata. Nanti caranya seperti ini ya. Lalu setelah rata kita kukus tapi sebentar saja, hanya setengah matang atau sekitar 7 menit sejak air mendidih. Nah, jika mendidih kita angkat tutupnya seperti ini ya, langsung ke tepi agar airnya tidak masuk ke dalam cetakan. Lalu kita lanjut dengan ketiga adonan lainnya dengan cara yang sama. Ini teman-teman tidak perlu khawatir ya, adonannya lengket dalam wadah. Ini tidak akan, karena dengan cetakan plastik ini sudah memiliki sifat anti lengket ya. Jadi nanti akan sangat mudah dalam waktu saat mengeluarkan adonan. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Ini adalah adonan ketiga kita tadi yang sangat kontras, ternyata warnanya sangat cantik. Nah, dalam menuangkan adonan sambil ditekan-tekan ya teman-teman, jadi agar tidak ada gelembung atau ruang udara di dalam adonan yang akan menyebabkan nanti cake ini hancur ketika dipotong. Kita kukus dan begitu matang, ini harus didinginkan dulu sampai benar-benar dingin, baru bisa dipotong. Nah, ini kurang lebih 3 atau 4 jam itu ya. Sudah benar-benar dingin. Nah, kita sekarang siap untuk sajikan. Ini bisa dilihat, tinggal dibalik saja menggunakan piring. Kemudian kita tekan-tekan dulu untuk cetakannya. Ditekan dari sisi depan dan juga samping-sampingnya. Kemudian kita angkat. Nah, sudah jadi, cantik sekali. Tapi tunggu dulu, kita harus potong. Kita lihat apakah adonannya berhasil, apakah hancur atau tidak. Lalu kita tes dulu ya untuk adonannya, apakah lembek ataukah kuat. Nah, ini bisa ditekan-tekan. Nah, dia kuat ya, jadi insya Allah ini akan berhasil ketika kita iris. Yuk langsung aja kita iris pelan-pelan. Dan ternyata berhasil teman-teman. Jadi ini memang adonannya tadi karena ada beberapa yang berbeda proporsi. Jadi yang paling atas memang yang paling kuat karena isiannya paling sedikit, hanya daun bawang. Yang bagian bawah memang agak hancur ya, tadi mungkin karena kebanyakan untuk jagungnya. Tapi overall oke. Kita langsung cicipi saja. Tidak usah pakai menunggu lama. Ini lebih enak juga, atau sesuai selera bisa ditambahkan dengan saus atau pun mau original juga bisa. Juga ini tahan disimpan dalam lemari es ya, jadi nanti kalau mau makan tinggal dipanaskan. Kita tes rasa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya pas dari cita rasa asinnya, kemudian ladanya juga berasa, gurih dari bawang putih, dan juga masing-masing dari layer ini memberikan rasa tersendiri ya, dari atas yang daun bawang atau original, kemudian yang wortelnya ini, kemudian yang jamurnya, dan juga jagungnya ini lapis yang paling manis gitu. Jadi tanpa kita kasih gula pun tadi ternyata rasanya juga sudah manis dari jagung manisnya ini sendiri.
Jadi sekian saja video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen yang baik-baik ya, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.